Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ingatkah kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, di mana mereka memiliki persaudaraan yang kuat hingga mewarisi harta satu sama lain. Namun kemudian setelah perang Badar, Allah kembalikan urusan harta ini kepada kekeluargaan, kekerabatan. Namun dalam ikatan yang lain, ikatan persaudaraan ini seperti tolong menolong dan lain sebagainya dalam muamalah, mereka bertahan sampai akhir hayat mereka. Tidak terjadi suatu perpecahan di antara mereka. Walaupun mungkin sedikit di tengah perjalanan ada sedikit gesekan, ada sedikit konflik, namun mereka dapat mengatasi itu semua. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Allah berfirman, yang pertama, la yaskhur qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, asa ayyakunu khairum minhum. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Bisa jadi mereka lebih baik ketakwaannya, bisa jadi mereka lebih baik dalam sisi lainnya dibandingkan mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'u min nisa'in, begitu juga perempuan. Yang satu tidak boleh mengolok-olok perempuan yang lainnya. Asa ayyakuna khairam minhunna, boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hal ini juga berlaku pada laki-laki. Laki-laki yang satu tidak boleh mengolok-olok yang lainnya. Dan sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haqqi wa ghamsun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi ketika kita merendahkan, mengolok orang lain, ya bisa jadi kita menolak kebenaran karena orang tersebut lebih baik dari kita, namun tidak terima. Karena rasa tidak terima itu akhirnya kita merendahkan mereka dan menyombongkan diri, padahal sebetulnya lebih baik yang diolok-olok, lebih baik ketakwaan yang diolok-olok itu, dan lebih baik misalnya pangkatnya, statusnya, hartanya, atau dalam hal sosial lainnya. Maka itu Allah melarang kita untuk mengolok-olok orang lain. Kemudian wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Apa maksudnya? Jadi ketika kita mencela orang lain, apakah itu menggumbar aib orang lain secara lisan dan memfitnah orang lain, yang celaan-celaan yang dilontarkan secara lisan, itu akan membuat citra diri kita menjadi buruk. Ketika kita mencela orang lain, mungkin sekilas kita melihat diri kita lebih baik, saya lebih baik, maka itu saya cela dia. Dia memang tercela, begini sifatnya, dan begitu. Tapi orang lain akan memandang kita lebih buruk. Karena apa? Karena sifat yang melekat pada diri kita, sifat tukang mencela itu yang dilihat orang lain, sehingga membuat diri kita terlihat lebih buruk daripada orang yang dicela tersebut. Dan orang yang dicela tersebut sejadi kedudukannya lebih tinggi. Kemudian wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, seseorang dari sana mengabarkan, ya Rasul, penduduk Madinah ini
rata-rata memiliki lebih dari satu nama, entah 2 nama, 3 nama, dan seterusnya. Tetapi ketika mereka dipanggil dengan salah satu dari nama tersebut, maka mereka tidak suka. Maka itu Allah menurunkan ayat ini, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil gelar-gelaran yang buruk. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, dan itulah seburuk-buruk panggilan setelah beriman. Artinya setelah kaum muslimin, setelah beriman, setelah merasakan iman adalah, dan janganlah memanggil orang lain atau teman atau kerabat atau siapapun dengan gelaran-gelaran yang buruk, karena itulah ada seburuk-buruk panggilannya. Bi'salismul fusuku badal iman, dan seharusnya setelah beriman kita menggunakan nama-nama yang baik, gelar-gelar yang memberikan gelar yang baik, memanggil dengan gelar yang baik. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat atas perbuatan tadi seperti mengolok-olok, yaskhar qaum, kemudian mencela orang lain, kemudian memanggil dengan gelaran yang buruk, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim tersebut, dan termasuk senantiasa orang yang memberikan, orang yang muslim, orang yang memperbaiki, orang yang menggunakan, memanggil dengan gelaran yang baik, orang yang tidak mencela orang lain dan sebagainya. Oke. Demikian itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.